Nomor 1, apakah seorang wali juga berbuat salah? Ayo yang lain. Ada kita lamare jawab guru kompol lagi. Ai. Ibadah ya. Jawabannya apa? Ya. Penjelasannya? Coba. Penjelasannya? Ini rata-rata benar ini, karena memang saya sengaja nomor 1 saya buat mudah, ya. Jawabannya benar. Iya, penjelasannya karena wali itu seperti itu, ya. Jawabannya juga manusia, ya. Yang kadang-kadang dia itu manusiawi, sifat manusiawinya itu datang. Tetapi yang membedakan wali dan tidak itu mereka tidak membutuhkan hari untuk bertobat itu. Jadi cepat sekali bertobat, dalam waktu bahkan bisa detik. Ikhwan merasakan kan dulu, ini kita bincang-bincang Mas Arifin ya, dulu saya itu sampai bulanan itu kalau dendam ke orang. Nah, sekarang kalau misalnya berbuat salah itu butuh menitan. Aduh, saya kok sombong, saya kok marah. Maksud. Berarti Mas Arifin wali sekarang ya. Nah, kan ciri-cirinya seperti itu, mau gimana? Ada yang salah? Ada? Biar saya koreksi aja. Yang benar ya, Rifan. Penjelasannya yang dinilai ini ya, bukan bisanya ya. Hamim. Halim. Agus Salim. Pinul. Saiful. Kayak Bukhari. Suhairi.
Reza. Ferry. Pak Narto. Mas Yani. Siswanto. Rip. Asman. Ika. Dinar. Maimunah. Lia. Yerom. Sudah? Yang lain salah? Ini yang pinter-pinter salah ini sekarang, ya, karena curiga jebakan. Ya. Wali, oh yang online? Oh ya. Oh Ina ikut deh. Itu aja. Benar. Busis? Ya benar. Pacar Nur, Busis. Bu Sis, assalamualaikum. Ya, saya perdalam lagi. Para wali itu bisa berbuat kesalahan. Yang pertama, yang tadi itu kan, bahwa dia kita akan mengalami manusiawinya, itu datang. Terus, yang kedua, di kondisi waliat, dia bisa berbuat salah. Tetapi itu bukan kesalahan, tetapi perintah. Contohnya, menyembelih Ismail. Perintah. Ya. Jadi seorang wali itu bisa berbuat salah karena manusiawi, juga berbuat salah karena perintah. Paham ya? Iya. Oke. Lanjut. Tambah satu, Pak. Aton.
Oh, masih ada. Oh, ya. Sudah? Ada yang tidak puas? Kalau tidak puas, mari berdebat. Tapi tidak berdebat dengan saya, dikeroyok sama Evan. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan fana atau sirna? Ini inti dari jawabannya, kan? Inti dari jawabannya adalah hilangnya rasa yang melahirkan penilaian, baik atau buruk. Jadi kalau sudah hilang penilaian dalam diri kita, pada diri kita kepada siapa-siapa, itu baik, itu buruk, maka itu yang disebut dengan fana. Kalau saudara masih, oh itu lebih baik dari itu, nah berarti masih bisa menilai, maka saudara belum sampai ke tahap ini. Jadi jawabannya hilangnya rasa pada diri yang melahirkan penilaian. Ya, baik, buruk, benar, salah, kan? Gitu. Contohnya itu. Sudah merasakan dirinya ada. Itu mengulang pertanyaan. Makanya saya itu atau sirna, ya. Nah, itu saya ikutkan karena supaya tidak menjawab itu. Ya. Ada yang benar. Supaya tidak ngoreksi ini. Ngacung yang benar dah. Yang curiga benar ya. Jawabannya. Adalah saya beri. Kasus. Apa tadi ya? Mas Arifin, ada yang mau disampaikan ke Pak Sis? Hah? Nanti ya? Nanti. Berdua ya Pak Sis. Mau ada yang mau disampaikan? Anu Jan. Biar tidak penasaran gimana ya? Kita sampaikan ya. Anu videonya kurang katanya. Mas Arifin. Pasal saya dok kagelok jangan lagi sangat dengan saya. Saya lagi kenapa? Begitu bagaimana gupuhnya. Malah tadi beban masuk. Sudah? Tidak ada yang benar ya Mas, yang di luar Mas. Nomor 3. Bagaimana cara menundukkan dunia dan akhirat? Ayo, jawab. Ada? Wakili, tidak apa-apa. Salah, tidak apa-apa. Yuk, coba. Jadi orang kali. Iya, bagaimana caranya? Hah? Melupakannya. Tidak mencintai keduanya. Tidak mencintai keduanya. Iya, bagaimana caranya? Hah? Iya, bagaimana caranya? Oh, menundukkan hawa nafsunya. Surut pada keduanya.
Jawabannya itu Rifan yang tahu ini sebetulnya. Karena ketika saya kasih gaji, Rifan itu tidak mau. Ya, tapi saya paksa untuk menundukkan dunia dan akhirat. Itu sesuai dengan alasan penciptaan saudara di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengabdi. Kalau niat saudara itu sudah mengabdi, maka saudara itu tidak diupah juga tidak ngok-ngokan, tidak mengeluh, tidak protes, tidak berontak. Apalagi hanya telat gajinya atau kurang. Ya. Itu sujud itu. Kalau saudara sudah niat di dunia ini sesuai dengan alasan saudara diciptakan, yaitu untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini beda ahli bahasa Arab, sarjana Arab. Arti hakimim. Mim, artikan. Beribadah abang mengabdi. Abdi. Ya udun loh, akud ya, mengabdi. Jangan ganti-ganti dengan yang lain, kecuali untuk bersujud, untuk beribadah. Jangan ganti dengan yang lain, mengabdi. Ya, itu. Ada yang benar? Hah? Mengabdi? Hah? Hah? Betul. Sudah mengabdi itu sudah, kalau tidak mengabdinya sudah hapus, sudah salahkan. Sudah? Nomor 4. Kenapa Allah memilihmu menjadi ikhwan? Kok bukan tetanggamu? Kok bukan si A dan si B? Kenapa? Jawab, ayo. Ini sudah. Hah? Birokratif. Yang lain masih salah. Karena ada amalan yang cocok menurut Allah. Jadi, ya, Pak Darto? Hah? Karena Allah mencintai saya. Gitu. Yang tidak ikhwan tidak dicintai. Gampang mematahkannya ya. Kalau jawaban yang seperti benar itu gampang loh mematahkannya. Kalau tidak benar. Itu, ya. Apa yuk kira-kira? Ini adalah pertanyaan jebakan yang pertama. Ya. Benar, ini sudah benar, udah. Itu benar jawabannya. Punya siapa itu? Bagus. Ulum. Yang lain. Ini pertanyaan ini sebetulnya ada pertanyaan jebakan di mana kalau saudara bertanya seperti itu, saudara itu masih merasa ada. Di dunia ini tidak ada keberadaan yang banyak. Di dunia ini adalah keberadaan yang satu. Makanya disebut agama tauhid. Makanya kalau ada orang lapar, saudara harus merasa lapar. Sehingga memberi makan kepada yang lapar itu supaya saudara kenyang. Karena keberadaan yang satu. Alhamdulillah saya jadi ikhwan, yang itu enggak. Itu karena saudara merasa ada. Karena saudara merasa ada. Manusia itu tidak punya eksistensi yang berbeda-beda. Eksistensi yang ada itu hanya Allah. Tidak ada selain Allah.
Ini bagaimana cara menjawabnya, tidak tahu. Gimana itu? Kenapa Allah memilihmu menjadi ikhwan? Karena kamu merasa ada. Itu jawabannya sudah. Paham nggak ini? Paham. Ya, yang penting ada yang paham, nggak apa-apa. Yang lain nggak paham. Ya, ikut nanti, ikut. Ya. Sudah. Mau ini yang nggak paham nggak apa-apa. Tanya lagi, ayo. Sebelum saya lanjutkan. Supaya ngena di ini, di butir ini. Oke, Pak Nato? Ya, ini pernah diulang loh ini ya. Pernah ditanyakan di takim sebelumnya. Sudah, hanya ulum. Oh, ingat loh ya, ulumnya. Sip, taman datar. Oh, berarti rahasianya harus banyak makan rambak ya. Kota ada ulum kasih. Pases rek-lerek kan. Berikutnya. Gimana ini? Sudah dipahami? Gimana? Ayo. Belumnya bagaimana? Pertanyaan ini kan misalnya Ferry bertanya kenapa Allah memilihku untuk menjadi ikhwan kok bukan yang itu. Karena Ferry itu merasa mempunyai keberadaan yang berbeda dengan tetangganya itu. Padahal keberadaan itu hanya satu. Tidak dua. Karena Allah Al-Ahad. Makanya supaya satu, kalau ada yang lapar diberi makan. Kalau ada yang telanjang diberi baju. Kalau ada yang jatuh ditolong. Supaya mempertahankan keberadaan satu itu. Paham? Kenapa sholat berjamaah itu lebih banyak pahalanya? Itu hanya iming-iming untuk supaya yang banyak itu menjadi satu. Kalau 27 derajat itu manisan, permen untuk anak kecil itu. Ya. Alasan yang sesungguhnya adalah supaya mempertahankan keberadaan yang satu. Akhirnya ada haji yang dari negara banyak. Berbagai negara jadi satu. Kalau contoh kecil Jumatan supaya satu. Tapi kalau tidak mengerti ini, mon soker make toju abur nih waktu jam Jumatan ya soker waktu. Ya kan? Karena tidak mengerti ini. Kak, saya kamu akhirnya. Bukan saya adalah kamu adalah saya. Atau yang lebih ekstrim, milikku, milikmu, milikku. Nah, itu lebih ekstrim lagi. Lanjut ya, sudah paham ini ya. Yang penting gini dah, lebih banyak lagi hitungan pahamnya itu ya daripada tidak dijelaskan barusan. Terus nomor 5. Apakah tindakanmu ketika melihat kebatilan? Ayo. Ini gampang kan? Apakah tindakanmu ketika melihat kebatilan? Gampang. Ayo. Enggak nyambung. Ayo. Apakah tindakanmu ketika melihat kebatilan, melihat kejahatan? Yuk. Apa yang dihadirkan di hadapan kita dari Allah. Itu sudah benar yang itu jawabannya. Mengoreksi hati, memperbaiki diri, bukan mencegah. Ya. Kalau ini ya, kalau saudara melihat sesuatu yang salah di hadapan saudara, yang salah itu bukan itu.
tapi hati saudara sedang tidak baik. Ya, karena semuanya sudah terjadi dengan apa? Dengan kehendak Allah. Ini di atasnya level awam loh ya. Kalau rata-rata itu kalau ditanyakan kepada orang banyak, jawabannya adalah mencegah. Ya kan? Mencegah kebatilan itu. Tetapi di sini sudah berapa tingkat di atasnya, yaitu mengoreksi dirinya sendiri. Yang Mbak Maya sudah benar, memperbaiki dirinya sendiri. Berarti yang bermasalah itu saudara, hati saudara sedang sakit, hati saudara sedang tidak baik-baik saja. Mas Arifin? Hah? Ngelamun. Ya, ini loh, boleh diperjelaskan. Gimana? Apa namanya yang yang perhatikan itu kan secara umum, misalnya kita melihat ada suatu tindakan yang misal kayak mau ada yang mau kemarin itu misalnya kriminal gitu. Mabuk-mabukan lah, mabuk-mabukan. Jawaban seperti itu, Pak. Mabuk-mabukan yang paling gampang lah. Ya, mabuk-mabukan. Ya, karena itu butuh penjelasan lagi nanti. Ya. Ya. Ada orang mabuk-mabukan, ada orang sombong. Ya, itu ya. Terus ada orang yang pelit misalnya. Ya seperti itu alasannya. Nanti kita ngobrol lagi tentang membunuh, ada orang yang mau dibunuh, itu ada berlaku rumus yang tambahan gitu. Nanti ada perempuan mau diperkosa ya, misalnya ya. Itu masuk asumsi tersebut. Betul, iya. Ya. Tapi yang jelas kalau misalnya ada sesuatu yang salah di hadapan saudara, itu yang tidak beres itu hati saudara. Itu sudah. Ya. Orang gua mak dengki, orang gua mak cerai, orang gua macam-macam. Saudara, hati saudara sedang tidak baik, tidak sehat. Itu dah intinya ya. Sudah selesai? Lanjut. Apakah ini yang benar? Mbak Maya. Terus ada yang lain? Merasa dirinya yang Ya betul. Betul. Yang lain? Yang luar lain? Udah yang lain? Ada protes? Yuk. Hah? Memohon ampun terus? Hah? Hah? Oh, bukan. Itu kan untuk orang lain berarti ya. Untuk diri sendiri, ya. Hah? Ya, betul, Lia. Lanjut, yang lain? Ada? Sudah, Pasis? Yuk. Bagaimana ini? Belum ke dirinya. Ya. Ya. Belum. Sama dengan Afif itu. Yuk. Apabila melihat kebatilan bahwa kita masih bahwa hati kita masih kotor. Begitu jawabannya tadi. Deki dema berde deki pas. Ya sudah nanti. Nanti. Pas apolitik deki Pak. Yang lain sudah? Sudah di luar Pak ada. Nomor 6. Apakah tujuan istikharah selain meminta petunjuk
supaya tidak salah memilih. Apa tujuan selain itu? Selain minta petunjuk, menyempurnakan tawakal. Yang lain ada tidak terjebak pada pilihan. Terus yang lain Mendekatkan diri kepada Tuhan. mendekatkan diri. Terus ada? Sudah tak jawab ya. Mengagungkan Allah. Bahwa kenapa kok alasannya jawabannya kok mengagungkan Allah? Bahwa kita ini tidak tahu. Yang tahu hanya Allah, itu pengagungan. Inti dari istikharah adalah pengagungan kepada Allah. Bukan karena minta petunjuk supaya benar ya, bukan. Intinya adalah pengagungan. Ya. Menunjuk, ya betul. Kebalikannya itu kan ya. Ke diri menunjukkan ketidakberdayaan atau pengagungan kepada Allah. Itu sudah. Ayo. Ya, benar. Yuk. Hah? Yang Akan rasa tunduk. ya benar. Terus salah. Terus keyakinan yang teguh. Salah. Terus dari luar Mas. Pasrah dengan ketentuan Allah. Salah masih. Itu yang paling dekat itu ya. Salah. Dada sudah? Sudah. Lanjut. Bagaimana sikap Anda terhadap asma Allah yang paradok, yang seakan-akan berlawanan, yaitu Al-Mutakabbir, Al-Ghadab. Al-Mutakabbir maha sombong, Al-Ghadab maha pemarah. Terus Al-Muntakim maha menuntut balas. Terus Al-Mutil maha keras siksaannya. Kok jelek-jelek gitu, seakan-akan gitu kan, ya. Bagaimana menyikapi itu? Jawabannya, ada yang mewakili satu? Yuk. Jawabannya adalah meyakini bahwa Allah suci dari sifat buruk. Contohnya, karena memang ya meyakini dulu bahwa Allah itu suci dari sifat-sifat yang di orang-orang terjemahkan kan itu meskipun terjemahan itu juga prediksi orang kan. Contohnya Al-Mutakabbir, maha sombong itu. Sebetulnya itu dengan sikap bahwa Allah tidak sombong itu bisa diartikan dengan maha tinggi yang tidak ada yang mengunggulinya di atasnya. Itu Allah. Sama dari takdir. Ayo. Tidak ada keburukan terhadap sifat-sifat Allah karena kita Ya betul. Itu betul sudah kan? Tadi siapa itu? Oh. Betul. Yakini bahwa di balik sifat yang seakan orang yang jelek ada sifat yang baik. Contohnya Nggak nyambung.
siapa menyempurnakan tawakal. Yang menyempurnakan tawakal itu bukan istikharah, tapi ikhtiar. Pada ina tapi Pak. Enggak Kak ina mana Pak. Berikutnya, bagaimana dengan apa kita membunuh nafsu kita? Ada yang mau pilih? Yuk. Tidak silakan. Menyenangkan segala keinginan. Melenyapkan segala keinginan. Yang lain? Nafsu tidak bisa dibunuh. Nafsu itu pengandaiannya dikendalikan dan dibunuh. Nafsu itu kalau misalnya penafsirannya itu pakai dibunuh, maka dihidupkan lagi oleh Allah. Kalau misalnya dikendalikan, berarti dia itu diam. Asumsinya seperti itu. Jadi jawabannya bagaimana? Bagaimana cara untuk mengendalikan nafsu kita? Lihat tuh. Inti dari jawaban-jawaban yang sama dengan ini, ada intinya, itu jawabannya. Nah, saya jawab saja ya. Sabar. 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 Saudara itu ya mau mengendalikan nafsunya. Kalau misalnya saudara itu cak kocain orang, saudara ngosok apa enggak? Ngosok. Bagaimana supaya ngosok itu sampai tidak meloncat keluar, nempeleng orang apa? Sabar. Sabar. Itu tahap terendah itu. Kalau saudara sudah terbiasa sabar, maka setelah itu baru masuk ke ridho. Cak kocain seneng malah. Brin pese. Kalau ridho. Nah, jadi, apa? Hah? Lupa. Apalagi saya. Oh ya sudah tak lihat ya. Ini menundukkan nafsu itu sabar melihat ini. Ini namanya siapa ini ya? Ya. Wah. Ya, salah. Iya, salah. Pada nampak dia boleh satu. Pindah ke orang lain nanti ya. Ada yang dari luar. Sabar. Jawabannya sabar. Sudah? Berikutnya. Oh iya, ya. Oh lagi 8. Nomor 8. Benar. Ini butuh argumentasi. Kenapa jawabannya harus sabar kan gitu? Kalau misalnya tidak ada argumentasinya, saudara tidak akan tahu gimana nyambungnya ke sabar ini menjadi alat untuk membunuh nafsu atau mengendalikan nafsu. Nah, kalau sudah bertemu seperti ini kan jelas ya, ada yang nggak terima, malah keroyok di ikhwan lah. Enggak debat dengan saya. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah? Yang mewakili
Percaya Yuk. kepada Pak Gani. hijrah dari kebiasaan lama ya ke kebiasaan baru yang lebih baik. Yang lain? Percaya Masih kepada belum? hal gaib, sabar. Yang lain? Dipertahankan dengan semangat bahwa kita Yang lain? Yang lain? Yang lain? Musibah itu belum tentu ujian loh, bisa adab loh. Jawabannya, ya ayo. Ayo. Yang itu? Yang lain? Pertahanan kepada Allah. Yang lain? kata hati kepada apapun dan senang bercinta kepada Dengan si berkakak kan itu ya, dengan jawaban yang berbeda-beda itu. Tapi saudara akan lebih menerima jawaban saya. Saya yakin ciri-ciri orang yang dapat hidayah atau petunjuk ya dimudahkan untuk berbuat kebaikan, disulitkan untuk berbuat keburukan. Ini ya mau diperdalam lagi kebaikan ini, mau diperdalam lagi. Ini tidak perlu debat sebetulnya karena butuh penjelasan kebaikan ini. Ya, ini dimudahkan untuk berbuat yang menyenangkan Allah. Nah itu kalau diperdalam lagi dan disulitkan untuk berbuat yang tidak menyenangkan kepada Allah. Itu kalau diperdalam lagi, tapi sudah cukup itu. Karena bisa ada argumennya kenapa kebaikan, kenapa keburukan. Dimudahkan untuk berbuat baik dan disulitkan untuk berbuat buruk. Baik itu bukan menurut versi manusia gitu ya, tapi versi Allah. Ya. Padahal maju ke masjid versi manusia baik apa buruk? Baik. Sedangkan masjid dipajaga karena sengketa yang sini ada masjid karena lain partai, buat masjid sendiri dah dekat-dekatan. Seperti di jalannya ke Pasis itu kan, beranak sungai, itu karena berbeda pilihan. Nah, jadi baiknya itu versi Allah loh ya, bukan versi manusia. Ada yang benar, manfaat terhadap orang lain. Nah, apa kaitannya nanti dengan jawaban disulitkan untuk berbuat keburukan? Kan sobung nih ke Pak Har. Okay. Itu ciri-cirinya. Lebih diterima enggak jawaban ini? Enggak menjelimet pikir. Dan curiga malah wah, dia segenap waktu setengki. Ciri-cirinya mencintai Allah. Hidayah. Petunjuk kita berjalan, kita tidak tersesat gitu itu. Ya itu langkahnya itu diberi petunjuk ini yang baik, ini yang buruk begitu. Menurut versi Allah loh ya. Saya tekankan menurut versi Allah bukan versi manusia. Sudah? Ada mak takir ojong negeri kerang ngiding akhir nomor 9, 10. Begitu seringnya sholat sehingga ada yang benar kan enggak Mas? Ini di luar. Yang di sini ada? Tidak ada ya? Padahal dengan secik gempang kan? Begitu seringnya sholat sehingga bacaan di dalam sholat mengalir begitu saja di luar ingatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, kok laku nasensian ya? Seperti itu kan ya? Karena saking lanyahnya sudah, saking biasanya sehingga itu meskipun apa ya kita kemana-mana ya terus saja mengalir kalimat-kalimat itu.
Benarkah sholat yang demikian? Sholat yang maksudnya yang tanpa disadari itu sudah di luar ingatan itu mengalir gitu saja. Benar apa salah? Hah? 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 Coba yang benar siapa? Penjelasannya Pak Darto. Kenapa? Sama. Oh. Yang salah. Yang salah. Yang salah. Oke. Kenapa? Oh, aku lagi. Pikir hilang lagi. Hati itu tempatnya satu loh ya. Kalau kita ditempati oleh bacaan itu, maka salah. Hilang pikirnya. Berarti jawabannya apa? Hah? Benar. Sholat yang benar yang seperti itu. Kenapa? Karena kita akan bisa apa namanya? Bisa melakukan yang lebih utama, yaitu apa? Dzikir dan robitoh itu. Loh, saudara itu kalau misalnya sudah paham nyetir, sudah mahir, apa sudah saudara melihat? Oh, ini gigi satu, oh ke sini. Nah, kan enggak perlu, sudah mengalir begitu saja. Ada darah oh oper. Enggak usah ngantus padanya halim. Ya bohong. Ya. Jadi mengoperak ada itu ada anu. Tak tahu ya, Dok. Kakatan kakacir. Ya. Itu yang benar justru. Kalau saudara itu ingat kepada bacaan sholatnya lalu apa namanya ya, sampai ke arti-artinya, sampai meresapi, itu berarti Tuhannya itu. Iya. Jawabannya benar. Alasannya agar bisa mengamalkan amalan utama yang lebih amalan yang lebih utama, yaitu apa? Iya, muraqabah itu. Muraqabah itu isinya dua, yaitu dzikir dan robito. Jadi alasannya dengan demikian bisa mengutamakan, bisa mengamalkan yang lebih utama. Butuh kemahiran. Saudara itu kalau habis ruku, i'tidal, sujud, itu kan begitu saja ngalir begitu saja karena saking biasanya kan. Nah, karena kita tidak dibutuhkan fokus kepada itu sehingga kita bisa fokus kepada yang lebih utama itu. Kalau saudara mari ruku abdul mana ya? Boleh ketikir ya, gerakannya saja. Arya cara duduk di antara sujud tidak remah cara Arya. Apa muncul saja apa dari rumah? Nah, ini kan kuku ya. Itu ya seperti itu. Halim melihat tongkat stick itu ya. Masuk 4. Ada 6 masuk 4. Oh, benih. Pakai kacamata. Dar. Para tabrakan lah ya. Seperti itu ya. Bisa diterima. Enggak debat dengan saya, debat dengan seluruh ikhwan yang ada di sini. Nah, itu. Karena tak kira abela saudara, abela guru namaste. Sudah, saya kira itu bisa dinilai itu. Pernah? Ada yang betul. Benar karena kalau mesinnya alasannya yang tidak menunjukkan Tak juga. Yuk, yang lain, yuk. Benar kalau hati dan karena Allah itu tidak menjadi alasan. Jawaban itu benar, tapi tidak menjawab pertanyaan. Sama dengan yang Ustaz Ahmad. Benar itu jawaban, tapi tidak
menjawab pertanyaan itu. Seperti tadi, apa ciri-ciri orang yang mencintai ciri-ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah? Jawabannya kami, mencintai Allah. Loh, jawab itu kalimat yang benar, tapi tidak menjawab pertanyaan. Ya, tidak menyalahkan, itu kalimat yang benar itu. Ya. Ini butuh kejelian. Ada? Tidak ada. Pasis paling. Ino dengan sengaja makan rugeru. Ya, saudara-saudara, kita dalam hal mengatasi nafsu yaitu harus telaten, sabar. Seperti kita memelihara kuda, di mana kuda yang liar itu ibaratkan nafsu yang tidak terkendali. Katanya orangnya itu jalan, kudanya berhenti malah merumput. Katanya orangnya itu belok kanan malah belok kiri. Itu nafsu yang liar, ibarat kuda yang belum kita jinakkan. Dengan ketelatenan, kalau bahasa Arabnya as-sabru, kesabaran, maka kita bisa menaklukkan kuda yang liar itu. Begitu. Nah, untuk belajar menuju kepada kesabaran ini, kita itu lumrah kalah menang, kalah menang, kalah menang, kalah menang, 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 kalah menang, 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 kalah. Seperti itu. Nah, ini seperti yang takim yang sebelumnya. Makanya dibutuhkan sekali kita memohon husnul khotimah, yaitu kalah, mau mati menang. Nah, itu enak kan? Ya, enak. Seperti tukang sihirnya Fir'aun, 70 tahun jadi tukang sihir, foya-foya dengan Fir'aun, bermaksiat dengan Fir'aun, tahu-tahu percaya kepada Tuhannya Musa, dipenggal lehernya, husnul khotimah. 5 menit cuma hidayah itu. Ya, 5 menit. Nah, jadi seperti kata meskipun 5 menit diberi merasakan bagaimana nikmatnya jadi wali. Itu tukang sihirnya Fir'aun. Seperti orang yang mengadu kepada pendeta, "Hai pendeta, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah saya masih diampuni oleh Allah? Oleh Tuhan?" Tidak bisa, terlalu banyak. Langsung pendeta itu menjadi orang yang ke-100. Langsung dipenggal, dibunuh. Nah, akhirnya datanglah dia kepada Rasulullah. Berjalanlah kamu dari sini, dari rumahmu ke Baitullah. Kalau kamu sampai di Baitullah, maka kamu akan diampuni oleh Allah. Sudah jalan, sampai di pertengahan jalan, mati. Yang malaikat Raqib dan Atid itu rebutan, bertengkar. Ini husnul khotimah, ini su'ul khotimah, katanya. Akhirnya karena berdebat, enaknya bagaimana ini? Bilang ke Allah, bagaimana Allah ini, orang ini tidak sampai finish ini, di tengah-tengah jalan sudah mati. Tapi kan katanya Raqib, niatnya loh bagus, dia mau minta ampun kepada Allah meskipun tidak nyampe ke finishnya. Sedangkan yang Atid, ya itu tidak nyampe-nya itu yang su'ul khotimah berarti itu. Akhirnya sama Allah ukur, akhirnya diukur dari rumahnya ke tempat mati, terus dari yang tempat mati ke Baitullah, lebih dekat mana? Kalau lebih dekat ke Baitullah, maka dia husnul khotimah. Kalau lebih dekat ke rumahnya, maka dia su'ul khotimah. Maka diukurlah hanya selisih 1 tapak saja, 1 tapak kaki lebih dekat kepada Baitullah, maka dia masuk surga. Matiin 100 orang, salah satunya pendeta boleh. Ya,
Itu ceritanya. Luar biasa Allah itu. Allah itu sakarep-karep mau memasukkan ke surga, ke neraka orang yang jelek, bahkan ada dari golongan para wali itu diangkat dari orang-orang yang hina, yang banyak berbuat kemaksiatan, diangkat jadi wali Allah. Beda si aku gitu, beda si bengang. Ada yang bertahun-tahun beribadah itu sampai beteng tom beteng. Gara-gara sholat malam, sholat sunnah, tapi tak wali-wali. Beda si aku gitu, keprotes ke Gusti Allah, bengan. Saya karep-karep Allah. Sehingga dengan cerita saya ini, wali itu bukan tujuan. Sudahlah mau pangkat apa saja. Saya setuju sekali dengan doanya Mas Lutfi ini ya. Nah, ini saya enggak apa-apa ya, saya kemukakan di sini ya. Doanya Mas Lutfi ini bagus. Ya Allah, seandainya saya disejajarkan berdiri sejajar dengan para walimu dan lalu engkau masukkan aku ke surga, maka biarkan aku menjadi hambamu yang pandai bersyukur, mensyukuri itu. Tetapi kalau aku ditakdirkan olehmu menjadi hambamu yang hina dan dimasukkan ke neraka, maka kuatkan aku menjalaninya. Ini doa yang luar biasa ini. Ngerok-ngerok kadedena. Ya. Ketulusan yang luar biasa. Seandainya aku ditakdirkan menjadi orang yang hina, pendosa, dan lalu aku dimasukkan ke nerakamu, maka kuatkan aku menjalaninya. Ini hebat ini, ya. Mas Lutfi, terus bapaknya Pak Arif ini ya. Ini selamat datang di majelis kecil. Itu sudah ya. Awal-awalnya ya belajar menjadi orang kecil dulu, karena menjadi tidak ada ini sulit sekali. Kenapa? Karena kalau kita dihina, number. Jadi mah keluar letih, Mas. Saya kira itu saudara-saudara yang dari luar ini ya, kita jumpa lagi kalau kita masih dikehendaki, kita akan berkumpul lagi di pengajian yang akan datang. Ya. Yang sedikit ini semoga banyak manfaatnya kepada ikhwan, dan semua fasilitas yang ada di sini saya haturkan kepada ikhwan lillahi ta'ala, tidak ada apa-apanya. Tapi seandainya Mbak Maya itu kadang-kadang ngasih uang ke saya itu bukan atas permintaan saya. Ya, Mbak Maya, saksi ya? Ya, tidak ada. Lillahi ta'ala semuanya. Semoga saya diberi kesanggupan terus oleh Allah untuk menjamu tamu-tamu saya, tamu-tamu Allah ini. Ya. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini anak saudara-saudara yang peringkat pertama untuk minggu sekarang bukan Ustadz Nabhan lagi, Ustadz Nabhan kemarin ya. Ini gantiannya supaya katanya Allah supaya tidak sombong dia katanya. Saudara kita dari Puncak, yaitu yang paling banyak menghabiskan rambak. Apa? Muslihun Ulum. Ini nanti saya barengkan dengan Ustadz Nabhan untuk mendapatkan hadiah ijazah dari saya. Ijazah dari saya. Nah, karena kemarin saya tidak sempat untuk ini. Karena sibuk dengan Duolingo. Ya, tapi tidak saya yakinkan untuk minggu ini saya kirim kepada keduanya. Silakan
apa Ahwat bantu. Terima kasih. Ahwat bantu untuk ini Mamirat.